Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kembali kita akan menggunakan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal pertama ayat yang pertama sampai yang keempat. Pada bagian ini Paulus menuliskan demikian. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang berkaitan dengan berita keselamatan atau Injil. Nah, ini adalah satu kata yang terlalu sering dan begitu umum di dalam kehidupan daripada orang Kristen, daripada gereja. Sehingga Injil itu menjadi satu jargon rohani yang selalu kita dengar setiap hari Minggu, setiap saat, dan dimanapun gereja selalu membicarakan tentang Injil. Tetapi pada hakikatnya yang paling penting itu bukanlah bahwa Injil itu begitu sering dikatakan, begitu sering didengarkan, tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengerti dengan apa yang dimaksud sebagai Injil atau berita keselamatan tersebut. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat apa yang Paulus katakan mengenai Injil dari keempat ayat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang Injil menurut ayat-ayat yang tadi kita baca, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita simak pada bagian ini. Kalau Injil itu menurut Paulus adalah sesuatu yang berkaitan dengan janji Tuhan. Nah, itu pertama ya. Dikatakan pada ayat yang kedua, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, Bapak Ibu, itu berarti bahwa Injil itu sudah menjadi sesuatu kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama. Karena Injil itu berkaitan dengan karya keselamatan Tuhan. Dan karya keselamatan Tuhan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul di dalam perjanjian baru, bukan sesuatu yang baru dimulai ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Tetapi Injil itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Bahkan setelah Adam jatuh ke dalam dosa, Injil itu sudah diberitakan oleh Tuhan melalui perlambangan bahwa Adam dikenakan pakaian dari kulit binatang. Dan kulit binatang itu berarti ada binatang yang harus dikorbankan supaya kulitnya bisa menutupi ya ketelanjangan daripada Adam itu. Nah, di sana suatu realita yang berbicara tentang Injil yang bisa memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa Injil itu betul-betul sudah menjadi satu rancangan keselamatan Allah yang dimulai di dalam perjanjian lama. Bahkan dikatakan di sini ya, ada di dalam kitab-kitab suci dan disampaikan oleh para nabi-nabi. Nah, apa yang disampaikan tentu adalah janji, tentu adalah nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan pada akhirnya datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi semua apa yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil itu adalah kebenaran Tuhan tentang karya keselamatannya yang berakar di dalam perjanjian lama. Nah, yang kedua, Injil itu adalah sesuatu hal kebenaran yang berkaitan dengan pribadi Kristus, ya. Pada ayat yang ketiga dikatakan yaitu tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang Injil, itu sama sekali tidak bisa dilepaskan dari Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Identitasnya bagaimana? Yaitu sebagai Mesias. Itu adalah satu inti yang menjadikan apa yang dilakukan oleh Kristus, siapa dia, menentukan kebenaran daripada Injil. Karena kehadirannya ke dalam dunia adalah untuk menggenapi semua yang dinubuatkan, dijanjikan di dalam perjanjian lama. Maka siapa Yesus Kristus? Pribadi Kristus. Dia adalah anak
ya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ini berarti bahwa Yesus Kristus hadir sebagai Mesias yang dijanjikan tersebut. Nah, ini penting sekali. Lalu yang ketiga, yang menurut ayat yang keempat, menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, aspek ketiga yang tidak kalah penting yang harus ada berkaitan dengan Injil yaitu tentang karya Kristus. Di sini berbicara tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Itu berarti ada karya salib dan ada karya kubur kosong yang menjadi satu inti daripada berita Injil. Nah, melalui karya pengorbanan Kristus itulah maka segala hal yang bersifat ritual pengorbanan, ritual pengampunan dosa melalui persembahan hewan yang perjanjian lama digenapi. Nah, inilah tiga hal yang menjadi berita Injil, yang menjadi satu hakikat daripada Injil, yaitu bahwa Injil itu berakar yang perjanjian lama. Lalu yang kedua, Injil itu berkaitan erat dengan pribadi Kristus. Dan yang ketiga, berkaitan dengan erat dengan karya Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, biarlah kiranya pemahaman kita pada hari ini boleh semakin dikukuhkan melalui renungan singkat pada pagi hari ini, supaya kita sungguh-sungguh meyakini berita keselamatan ini. Dan kalau kita sudah meyakininya, biarlah kita juga bisa men-share, memberitakannya, membagikannya kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.